tidak perlu ada kekisruhan kalau masing-masing pihak itu menyadari terhadap berbagai hal yang merupakan dinamika organisasi. Munaslup terjadi tidak begitu saja secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang kurang lebih 2 bulan prosesnya, di mana ada dinamika yang merupakan aspirasi daripada Kadinda. Jadi Bram, perlu saya tegaskan bahwa yang menyelenggarakan Munaslup itu adalah Kadin, Kadinda dan anggota luar biasa atau ALB. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dianggap ya bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Bung Arsad di dalam memimpin organisasi Kadin, yaitu seperti dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1/97 tentang Kadin, pasal 5 mengatakan bahwa organisasi Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, dan bukan pula organisasi politik, dan atau termasuk dalamnya. Gitu. Nah, kemudian dalam penjelasannya jelas sekali, penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin, bahwa organisasi Kadin itu berswadaya, ya, mandiri, dan bukan organisasi sosial politik, termasuk kegiatannya. Ya. Nah, dengan demikian maka harusnya Ketua Umum Kadin itu harus mampu menjaga independensi daripada uh, Kadin di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian itulah dinamika yang terjadi sehingga lahir aspirasi untuk melakukan munaslup bahwa Bung Arsad dianggap oleh Kadinda dan ALB itu adalah tidak lagi independen, tidak lagi mandiri memimpin Kadin. Nah, dalam pasal 18 tentang munaslup, yang berhak mengajukan munaslup itu adalah setengah dari Kadinda dan setengah dari KLB, itu anggota luar biasa. Ini terpenuhi karena secara faktual, secara administratif ada 18 Kadinda yang mengusulkan untuk dilakukan munaslup. Kemudian ada 28 dari 30 anggota luar biasa yang mengajukan. Jadi dengan demikian maka secara prosedural, secara persyaratan itu sudah memenuhi syarat pasal 18. Memang di dalam pasal 18 juga ayat A dan B ada tahapan. Tapi tidak kewajiban untuk bertahapan itu ketika pelanggarannya tidak mungkin bisa dirubah. Nah, itu karena bersifat teguran. Jadi memang dalam pasal 18 ayat A bahwa Kadin yang setengah tadi setengah itu, setengah ALB, setengah Kadinda itu menyampaikan teguran kepada Ketua Umum 30 hari. Apabila 30 hari tidak direspon dengan baik atau tegurannya tidak dilaksanakan, maka diulangi lagi 30 hari. Barulah kemudian Kadinda dan ALB yang setengah-setengah tadi itu membentuk panitia penyelenggara, panitia pelaksana, steering dan organizing komite untuk menyelenggarakan munaslup. Itu dilakukan. Nah, kenapa tidak dilakukan 30 hari itu? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Kadin adalah tidak mampu menjaga independensi dengan daripada Kadin. Nah, kalau dikasih teguran tidak ada gunanya karena pelanggarannya sudah dilaksanakan dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Beda misalnya kalau terjadi kepakuman, ketidakmampuan memimpin, itu bisa diberikan teguran kemudian memperbaiki. Nah, kalau tidak memperbaiki baru 30 hari itu. Atau dia melakukan pelanggaran keuangan, bisa memperbaiki, menata kembali keuangan atau ada mengganti dan sebagainya. Tapi pelanggarannya bukan itu, pelanggarannya adalah undang-undang. Undang-undang nomor 1/97 pasal 5 tentang Kadin dan pasal 14 daripada anggaran dasar Kadin itu sendiri. Nah, itu sehingga secara prosedural ini sah. Ya sah karena korum. Kemudian ada 34 Kadinda sesuai dengan munas yang lalu, saat itu anggaran rumah tangga seperti itu, peserta munaslup itu adalah peserta mengacu kepada munas lalu. Ada 34. Nah, dari 34 itu ada 3 peserta masing Kadinda. Itu berarti 112 ditambah 30 maaf. 30 daripada anggota luar biasa berarti ada 132 peserta penuh itu. Nah, dengan demikian yang hadir itu adalah 26 yang hadir dari 34 Kadinda. Kemudian hadir 28 dari 30 anggota luar biasa. Nah, di dalam pasal 17 anggaran rumah tangga dikatakan bahwa munaslup akan korum apabila hadir setengah daripada peserta penuh. Baik. Nah, peserta penuhnya 132, yang hadir ada 112. Itu berarti 2/3 malah, bukan lagi setengah. Nah, dengan demikian, tidak ada orang yang boleh mengatakan bahwa ini ilegal, ini tidak sah.
Dan penyelenggaranya mulai dari steering komite, organis komite itu adalah para kadinda dan eh, anggota luar biasa Kadin Indonesia sesuai dengan anggaran dasar. Baik. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pasal 17 ya ayat 3 dan juga pasal 18 anggaran rumah tangga, jelas itu dikatakan bahwa ketua umum itu memimpin, mengarahkan, mengendalikan, mengorganize daripada Dewan Pengurus Kadin di dalam dan di luar. Artinya dia adalah simbol organisasi, ketua umum representasi organisasi, dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan politik, karena begitu melakukan tindakan politik, maka perilaku politiknya itu pertanda bahwa dia tidak mandiri. Oke, oke baik. Pak Nurdin, banyak juga narasi yang tersebar begitu ya di media massa yang mengatakan ada hal kedekatan antara Abu Rizal Bakri, ayahanda dari Anindya Bakri ini terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga peralihan kepemimpinan di Kadin ini terlihat agaknya lebih ke politis. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa, Pak Nurdin? Itu tidak ada hubungannya dan tidak ada peralihan, ya. Tidak, kita tidak ada istilah peralihan. Munaslup itu diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Dan yang menyelenggarakan itu adalah para Kadinda dan para anggota luar biasa Kadin yang merupakan pengusul. Bukan Anin yang menyelenggarakan dan bukan Dewan Pertimbangan yang menyelenggarakan. Apalagi tidak ada hubungan antara Abu Bakar Bakri dekat dengan bukan Dewan Pertimbangan dalam hal ini Anindya Bakri, bukan. Yang melakukan ini adalah daerah. Kadinda daerah ada 18 yang utuh, kemudian sebagai pengusul, kemudian 28 daripada asosiasi luar biasa, tapi ketika Munaslup dilakukan, peserta dari Kadinda itu menjadi 28. Maaf ya 28. Nah, ini adalah fakta. Ini adalah administratif. Secara administratif ini sudah sangat korum. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Prabowo dekat dengan Pak Ical atau Pak Ical dengan Pak Prabowo sama sekali dengan hubungannya. Beliau-beliau ini tidak ada cawe-cawe di sini. Baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih tidak sama sekali ada cawe-cawe dalam Munas Kadin. Ini murni daripada aspirasi daerah yang tidak bisa lagi dibendung, ya tidak bisa lagi bendung karena mereka sudah merasakan ada nuansa yang sangat tidak harmonis, ada kekhawatiran terhadap hubungan antara pemerintah dengan Kadin. Kalau kita kaitkan dengan pasal 18 anggaran rumah tangga, di mana ketua umum Kadin harus melakukan efektivitas komunikasi dengan pemerintah dalam rangka lebih efektifkan peran para pengusaha di dalam mengikuti prosesi pembangunan ekonomi Indonesia.